Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-14 di mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan di sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja dalam pertemuan kali ini. Di kelas Bahasa Indonesia Keilmuan, kita akan mempelajari tentang kutipan dan sistem perujukan. Jadi ada kutipan langsung serta ada kutipan tidak langsung di sini. Juga sistem perujukan yang akan menggunakan footnote dan body note, kemudian contoh daftar pustakanya saja. Ini akan sangat penting sekali bagi teman-teman untuk mengerti tentang cara mengutip yang benar seperti apa, perujukan yang benar seperti apa, supaya esainya itu dapat ditulis dengan cara original dan merupakan dapat menjadi hasil karya teman-teman sendiri, seperti itu. Pertama, di sini ada pengertian kutipan. Jadi kutipan sendiri itu adalah bagian dari sebuah pernyataan atau sebuah pendapat atau ide pokok, definisi atau hasil penelitian yang telah terdokumentasi yang kemudian digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah baru. Jadi contohnya ketika teman-teman sedang menulis esai sendiri, mau itu esai singkat maupun esai panjang, biasanya kita akan memerlukan pendukung yang kuat terhadap tulisan kita. Nah, pendukungnya itu bisa kita ambil dari beberapa pendapat atau ide pokok milik orang lain. Jadi ide pokok ini adalah milik orang lain. Milik orang lain. Jadi kita pinjam ide pokok mereka, kemudian kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah, itulah sebuah kutipan. Kemudian kutipan-kutipan ini, ingat, hanya berfungsi sebagai bahan pembuktian untuk menunjang pendapat penulis. Jadi hanya sebagai bahan pembuktian untuk pendapat kita sebagai penulis esai kita masing-masing. Jadi ini dapat dieksplorasi sebagai salah satu bahan yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah. Ingat, ini bukan karya kita, tetapi kita meminjam dari ide pokok atau dari pernyataan, lebih kepada dari pernyataan orang lain. Kemudian kutipan itu perlu ditulis sumber rujukannya. Ini penting sekali. Jadi jangan menulis sebuah kutipan tanpa sumber rujukannya. Jadi harus menulis sumber rujukannya untuk menghindari penjiplakan karya atau plagiarisme dalam tulisan ilmiah. Seperti itu. Untuk diingat baik-baik ya. Kemudian di sini kita langsung masuk ke dalam contoh kutipan langsung. Dalam kutipan langsung, pertama, teman-teman lihat di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Ini kalau kutipan langsung. Jadi ingat kata kuncinya di sini adalah kutipan langsung. Tidak boleh ada yang berubah dari teks asli. Kemudian menggunakan tiga titik spasi apabila ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Contoh, misalnya ada dari pendapat atau dari pernyataan seorang penulis, misalnya panjang begitu ya, panjang satu paragraf dari kalimat pertama sampai kalimat ke-40 dari kata pertama sampai kata ke-40 misalnya. Tapi apabila teman-teman hanya ingin mengambil kata awal dan kata akhir, maka untuk menyambung kata awal dan kata akhir tersebut boleh menggunakan titik spasi 3 seperti itu untuk menghilangkan yang ada di tengah. Karena mungkin dianggap tidak penting begitu, mungkin hanya awal dan akhir dari punyanya penulis lain itu yang penting, sehingga boleh ditulis titik-titik. Kemudian ketiga, mencantumkan sumber kutipan dengan sistem MLA, APA atau sistem yang berlaku sesuai dengan lingkungan bidang masing-masing. Jadi untuk ilmu pendidikan, kalau ilmu pendidikan ilmunya biasanya memakai sistem sitasi APA atau American Psychology Association. Adapun ilmu bahasa yang betul-betul berhubungan dengan language dan literasi itu umumnya menggunakan Modern Language Association atau MLA. Dalam hal ini saya rasa teman-teman mungkin akan memakai APA seperti itu. Karena beberapa yang saya lihat dalam jurnal pendidikan itu mereka banyak memakai APA. Untuk beberapa caranya sendiri itu kutipan langsung ada dua ya. Ada kutipan langsung yang pendek, ada yang panjang.
Untuk yang pendek syaratnya tidak lebih dari 4 baris kalau pakai metode MLA. Kalau pakai metode APA maka itu tidak boleh lebih dari 40 kata. Ingat, maksimalnya adalah 40 kata. Itu adalah kutipan langsung pendek. Caranya langsung dimasukkan ke dalam teks, kemudian diapit oleh tanda kutip. Ini penting sekali karena ini adalah langsung dari orangnya, begitu ya, langsung dari penulis lain, maka tanda kutip harus dimasukkan. Kemudian disebut juga sumber kutipannya. Contohnya ini saya ambil dari karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah dari Pak Dr. Iwan Jazadi. Jadi di sini beliau mengambil beberapa sebuah kutipan dari Nagapan, ya, karya Nagapan di tahun 2001 halaman 192. Beliau menuliskan sebuah kutipannya Nagapan begitu, berbicara tentang berbagai macam keterampilan berpikir kritis bla 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 bla. Jadi yang di dalam tanda kutip ini adalah murni kalimatnya Nagapan. Bapak Nagapan atau Ibu Nagapan begitu ya. Jadi tidak ada kalimat Pak Doktor yang masuk ke dalam tanda kutip ini, murni punyanya Nagapan, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kutipan langsung panjangnya sendiri, oh ya, untuk sumbernya ini, nah di sini saya tulis sebuah sumber. Nah ini sumber yang saya pakai untuk mengambil yang di atas tadi ya. Misalnya ini bisa dipakai untuk daftar pustakanya, seperti itu. Jadi ini sumber tulisan ini saya ambil dari Pak Doktor supaya teman-teman bisa lihat. Kemudian saya kembali lagi ke kutipan langsung panjang. Di sini kutipan langsung panjang ada beberapa syarat juga, di mana dia dipisahkan dari teks, diberikan spasi seperti itu. Kemudian diberikan jarak rapat antar baris dalam kutipannya, kemudian disebut juga sumber kutipannya. Itu sangat penting dan boleh diapit tanda kutip, boleh juga tidak. Nah, di sini contohnya. Kalau teman-teman lihat dalam tulisan yang awal itu ada spasi 1,5. Nah, itu adalah tulisan kita. Kemudian antara tulisan kita dan tulisan kutipannya sendiri diberi jarak spasi di sana ya. Jadi jarak spasi itu diletakkan. Kemudian untuk tulisan kita sendiri itu adalah maksud saya tulisan kutipan langsungnya tadi itu diberi jarak yang lebih rapat. Di situ kita pakai spasi satu spasi. Kemudian dilanjut lagi dengan tulisan kita, dituliskan spasi 1,5. Dan penting sekali ya untuk menuliskan sumbernya tadi. Jangan lupa untuk menuliskan sumber, dan kalau teman-teman lihat di situ dia juga tidak diapit oleh tanda kutip. Jadi boleh sekali untuk tidak mengapitnya dengan tanda kutip. Selanjutnya kita masuk ke dalam kutipan tidak langsung atau parafrase. Di sini ada beberapa prinsip. Pertama, dia merupakan kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri. Jadi betul-betul kita tulis dengan kalimat-kalimat kita sendiri, tidak lagi meminjam dengan kutipan langsung dari penulis tersebut ya. Kalau kita lihat tadi di contoh yang sebelumnya, di sini diambil dari Nagapan ya, Nagapan. Kemudian diambil langsung, betul-betul diambil langsung kalimatnya Nagapan, jadi betul-betul dikasih tanda kutip di sana. Kemudian betul-betul dikasih tanda kutip di situ karena itu memang kalimat dari tulisannya Nagapan. Kemudian selain itu ya artinya adalah bukan copy-paste ya, bukan copy-paste. Selanjutnya setelah itu pengutip harus betul-betul memahami intisari dari kutipan tersebut. Kemudian parafrase ini juga harus langsung dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam teks. Kemudian tidak diapit oleh tanda kutip. Nah, ini penting sekali. Kalau teman-teman sempat lihat tadi gitu kan ya, tidak diapit oleh tanda kutip. Kemudian dicantumkan sumber kutipannya dengan sistem MLA, APA atau sistem lain yang diaplikasikan. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa menjelaskan ya, di sini kutipan langsung itu harus dikasih halaman. Pertama ditulis nama penulisnya, kemudian tahun terbitnya, _2 halamannya, halaman tempat kutipan tersebut diambil. Tapi kalau untuk kutipan tidak langsung, nah seperti di sini contohnya itu tidak pakai halaman. Kenapa? Karena kita tidak pakai lagi
karena kita tidak pakai lagi kutipan langsung, tidak ada tanda kutip. Kalau tidak ada tanda kutip, maka tidak perlu menuliskan halaman. Itulah yang ada dalam sistem APA dan MLA. Begitu teman-teman. Jadi di sini Asy'ari, ini lagi-lagi tulisan saya ambil dari Pak Doktor ya. Ini menceritakan tentang tulisan Asy'ari yang dipinjam oleh Pak Doktor di tahun 2002. Tulisan Asy'ari ini dipinjam oleh Pak Doktor untuk dimasukkan dalam artikel beliau. Asy'ari ini berpendapat atau pengamatan Asy'ari adalah bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan di Indonesia menurut Asy'ari itu bersifat anti realitas dan diperlakukan sebagai produk, bukan sebuah proses, seperti itu. Jadi Asy'ari ini lebih mengkritisasi, mungkin ya, mengamati bahwa ilmu-ilmu yang ada itu sangat jauh dari prosesnya. Ilmu-ilmu yang diajarkan itu jauh dari prosesnya, hanya penting masalah nilai saja, hanya penting produknya saja, begitu. Sementara prosesnya diduakan misal, padahal penting juga, seperti itu. Jadi pendapat Asy'ari inilah yang dipinjam oleh Pak Doktor untuk dimasukkan dalam tulisan beliau. Selanjutnya di sini kita akan masuk pada sistem perujukan. Sistem perujukan ini yang akan kita gunakan yaitu sistem catatan dan sistem langsung. Jadi ingat teman-teman, ketika menuliskan kutipan, baik itu yang langsung maupun tidak langsung, selain kita tulis sumbernya langsung di dalam tulisan kita, semua rujukan tadi itu, semua sumber-sumber tadi harus dimasukkan juga dalam daftar pustaka. Jadi ini adalah bentuk daftar pustakanya, nanti kita akan lihat. Tapi di sini akan saya jelaskan dulu untuk dua sistem perujukan yang biasanya sering dipakai. Pertama ada sistem catatan. Di sini kita akan pakai footnote. Ya, banyak akan pakai footnote, tapi saya sarankan karena dalam beberapa bidang ilmu itu sudah tidak lagi menggunakan sistem catatan, melainkan menggunakan sistem langsung atau sistem body note. Jadi saya sarankan tidak perlu mengikuti pemakaian sistem footnote lagi, begitu ya. Karena dalam tulisan ilmiah kebanyakan, maupun nanti saya harap dalam tulisan esai teman-teman, itu kita tidak akan mengikuti sistem footnote. Kita akan banyak memakai body note. Ini contohnya. Jadi kalau untuk footnote sendiri, contohnya saya rasa teman-teman sudah sangat familiar ya. Banyak dari karya tulis mahasiswa itu yang saya rasa memakai footnote. Nah, ini lebih baik kita pause dulu, kita hentikan dulu pemakaian footnote-nya. Kita akan belajar memakai body note. Kemudian ini untuk contoh penulisannya sendiri sudah sangat bagus sekali, bisa diperhatikan. Selanjutnya untuk body note sendiri, penempatannya itu langsung pada bagian yang akan dikutip, dan ingat selalu akan ditulis semua sumbernya itu dalam daftar pustaka. Cara kedua tersebutlah yang direkomendasikan, maksud saya cara body note inilah yang direkomendasikan oleh MLA maupun APA, langsung, sistem langsung gitu, sistem langsung dalam body note. Nah, di sini saya memakai contoh juga dari penulisnya Pak Doktor. Di sini nama penulisnya bisa terlebih dahulu dituliskan, kemudian diikuti dengan tahun tulisan tersebut diterbitkan oleh penulisnya. Jadi Asy'ari dalam kurung 2020. Ada juga yang menuliskan di belakang kalimat ya. Di belakang Asy'ari itu kan ditulis di awal kalimat ya. Tapi kalau yang di belakang kalimat maka akan menuliskan nama penulis dulu, diikuti koma, kemudian tahun terbitnya. Di sini saya ambil contoh, misalnya saya menulis begitu ya, menulis sebuah kutipan tidak langsung begitu. Saya menulis sebuah kutipan tidak langsung, saya ambil dari tulisannya Pak Doktor yang diterbitkan tahun 2005, maka saya akan menulis dulu kutipan tidak langsung saya, parafrase saya akan saya tulis dulu, kemudian baru saya ikuti dengan dalam kurung Jazadi, 2005. Nah, ini kalau kutipan tidak langsung. Di sini juga kita melihat ada beberapa saya berikan ya untuk link yang bisa dipakai ketika teman-teman ingin melihat bagaimana sih cara menulis daftar pustaka atau
kutipan tidak langsung maupun langsung dari sistem APA maupun sistem MLA. Di sini kita akan coba lihat untuk sistem APA. Kita coba buka sebentar. Di sini kita teman-teman bisa lihat ya, ada referensi bagaimana sih cara menuliskan sumber kutipan kita, baik itu yang langsung maupun yang tidak langsung. Dari buku itu bagaimana, ada ditulis di sini. Kemudian ini untuk daftar pustaka ya, untuk daftar pustaka. Jadi bukunya sendiri bagaimana, kemudian chapter buku itu bagaimana, karena chapter juga beda teman-teman. Kemudian artikel jurnal itu bagaimana, dari web kita menulisnya bagaimana, ada di sini untuk daftar pustakanya. Tapi kalau yang di dalam tulisannya sendiri, nah seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang ditulis di akhir kalimat seperti ini. Nah untuk di contoh yang ini dia ada dua penulis yang dia kutip secara tidak langsung, ada Dancer dan Pincourt Shen. Kemudian cara kedua, penulisnya dulu yang dituliskan, baru kalimatnya, seperti itu. Ini contoh yang bisa teman-teman pakai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.